tadi dikatakan pasar modern, artinya pasarnya bersih dan cukup ramai, harga-harga tidak mahal, terpilih. Kemudian kita mendengarkan juga daripada para pedagang juga seluruh konsumen. Kita bicara di sini dengan teman-teman dari pemerintah juga serta pengusaha. Dapat kita lihat bahwa sebenarnya selama bulan-bulan terakhir ini kebutuhan masyarakat stabil baik dari sisi jumlah, kualitas, harga. Artinya yang menaikkan, kalau ada yang naik itu punya faktor alam atau kebijakan kayak daging itu, ya. Itu bukan faktor ekonomi, ada yang ingin menaikkan karena faktor kelangkaan dan sebagainya. Jangan pula alasan ini menyebabkan harga naik. Karena kita hitung tadi, industri tidak terpengaruh. Karena memang sudah membeli BBM yang harga ekonomi. Harga diesel kurang lebih Rp9.000, ya. Jadi tidak membutuhkan subsidi. Dan itu bertahun-tahun seperti itu. Juga industri lain. Nah, yang terpengaruh satunya untuk transportasi. Kita juga inginkan masyarakat mengetahui, kalau naik BBM 30%, tidak berarti angkutan naik 30%. Itu sangat keliru. Karena yang naik itu, faktor BBM dalam kendaraan itu tidak lebih dari sekitar 20%, tergantung jenis mobilnya. Kalau pakai solar mungkin lebih kecil lagi dari itu. Hanya 20%. Jadi kalau naik 30%, artinya ongkos angkut naik 6%. Seluruh barang di sini, ongkos angkutnya tidak lebih daripada 5%. Jadi 6% kali 5% itu 0,5%. Jadi kalaupun terjadi naik BBM hari 20%, beras tidak boleh naik lebih daripada 0,5%. Atau ikan mungkin tidak perlu naik. Iya kan? Kan kecil. Paling Anda naik mobil dari Morangke ke sini. Itu jaraknya berapa itu kan? Jadi tidak perlu ada ketakutan bahwa kenaikan BBM atau faktor lain menyebabkan kebutuhan pokok langsung naik sama dengan kenaikan BBM itu. Jadi harus dikali sekian persen bobot BBM di mobil, kemudian bobot transportasi ke harga itu berapa. Jadi benar Saudara Frankie bilang itu tidak lebih daripada 0,5%. Jadi kalau ada menaikkan 20% harga, itu sudah manipulatif. Itu sudah harus diambil tindakan yang tegas harga itu. Nah, itu untuk melihat daripada sisi kalau efek-efek daripada harga itu. Jadi tetapi kita harapkan bahwa dengan pengurangan subsidi BBM itu dapat memperbaiki jalannya di Muara Angke, dapat memperbaiki jalan sekitar sini, dapat mengurangi kemacetan sehingga ongkos hidup kita lebih rendah. Jadi dengan perhitungan ini kita mengharapkan masyarakat memahami bahwa apabila terjadi kenaikan BBM itu tidaklah bermaksud agar rakyat itu susah, tapi justru sebaliknya agar rakyat dapat lebih baik lingkungannya, lebih baik jalannya, lebih baik sekolahnya, lebih baik rumah sakitnya, lebih baik pasarnya seperti ini, supaya pasar-pasar lebih bersih dari itu, sehingga mempunyai ekonomi kita dapat tumbuh. Nah, memang sekali lagi juga saya ingin ulangi, harga-harga pokok seperti ini, sekali lagi saya ingin katakan, berasal dari petani kecil. Tidak ada pengusaha besar yang tanam kangkung, tidak ada pengusaha besar yang tomat, tidak ada besar yang katakanlah bikin tempe, tahu, semuanya UKM. Jadi kalau UKM itu pun justru untuk kemanfaatan, yang membeli mungkin gedongan, ya relalah. Teman-teman yang tinggal di dalam gedongan ini jangan terlalu kemudian bikin reaksi yang terlalu berlebihan apabila kenaikannya juga tidak wajar-wajar saja. Terkecuali ketidakwajaran, itu tentu pemerintah harus mengambil
menyambar supply atau memberikan jalur-jalur yang baik. Dan ibu-ibu terima kasih bahwa dengan cara menabung itu dapat menghindari masalah-masalah seperti ini belakang hari. Itulah peran kita semua. Semoga ekonomi kita dapat tumbuh dengan baik, dapat berjalan normal, masyarakat dapat mendapat penghasilan, dapat pengeluaran, sehingga insya Allah kita berada dalam situasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.